apa, Gus? Sing sayuran cah sospo itu apa jenenge? Sospo. Ya itu loh, sing jenengan anu saya dari penggawe sayuran terbesar. Wis tau di WA ke tempatku kok. Pernah kesini berkali-kali. Ah mas apa, lulusan sospo UGM. Ya saya sukses pemasok sayuran organik. Oh Mas Dipa. Oh Dipa ya? Iya. Saya suka bumi. Nah muridnya ini. Aku misalnya ditawani kalih Pak Sufyan Jalil tuh. Lahan 1 hektar kalih modal. Cuman karena ngaji di mriki ditolak. Pokoknya milih bareng-bareng kanca tani lah. Nek kanca liyane lah tetep mulahan sak modale. Iya. Ini enggak ada isinya sini, bawa sana sih. Enggak ada isinya kok. Mingkem tok ora enak Mas. Gitu. Nah, kalau di sini lab alam memang dikasih penyakit karena untuk penelitian penyakit. Ini lab alam tadi Pak anak-anak baru penelitian pagi loh. Ada yang 100% tanah pasir toh, ada yang dikasih pupuk kandang toh, ada yang dikasih pertumbuhan pembungaan, ada yang tidak sama sekali dikasih 8 perlakuan. Sengaja. Memang ya, untuk penelitian. Iya. Ada yang dikasih sinar banyak, ada yang sama sekali tidak kena sinar. Kan dalam penelitian itu kita harus melihat semua efek ya, iya. Ya, kayak obat dan farmakologi juga gitu kan. Kasih kadar sekian kalau minum efeknya, lainnya kasih placebo ya, itu negatif. Di itu, ya itu harus diterapkan. Ya, pembuat pupuk harus pakai itu. Kalau tidak pakai itu, saya jamin ya akan bakal kayak itu. Ini Mak Sungkar ini udah sukses banget. Mak Sungkar itu dulu presiden hidroponik. Wah, sekarang nggak mau pakai hidroponik. Hidroponik itu hanya untuk lifestyle. Ya, sayuran yang dihasilkan serat kasarnya rendah. Ya, kurang nutrisi. Dan dia hanya sayuran tertentu saja. Ya, kalau nanti tomat, nanti hidroponik bisa lah. Tidak bisa. Bocai, kangkung, nah itu tok. Iya ada. Sebelum hidroponik booming, saya sudah membuat namanya air menanam tomat di udara. Pojok sana itu. Mestinya lagi sunatullah nih. Untuk membuktikan bahwa unsur-unsur kimia di udara yang dicegah lawan itu ada. Oksigen, H2, ya kan? Itu kemudian bisa di udara berbuah lebat. Tapi itu biayanya mahal gitu loh. Oh, oke. Ada catatan hasilnya ya. Saya pembukti ya. Hanya untuk lifestyle saja. Hidroponik itu bukan organik. Semua pupuknya bukan organik. Ke situ. Maka tempat petani seperti itu. Maka saya sering ngomongkan, nek sholat jamaah, mas saya tanya, mas nek sholat jamaah sama sholat sendiri pahalanya gimana mas? Jamaah. Jamaah. Nek jenengan usaha jamaah, modalnya gede ndi mas? Gede sendiri. Gede sendiri. Nek sak grup wong 50 urunan 500 selawi juta. Mau nggo sewa lahan. 15 juta, 10 juta nggo produksi. Nganggo pertama paling 20 hektar. Ya dah. Engko hasilnya minimum wis 1 juta. Engko modalnya nek balik. Kumpul kae meneh iki, nggo nyewa meneh. Nanti nek wis duwe modal ratusan juta, grup ini bisa bikin sendiri di desanya. Sudah berhasil situ Bondo, Pak Asma sudah. Situ Bondo. Rio mewah. Lo panggil sing situ Bondo. Iya. Istimewa sih. 3.000 hektar sekarang. Sekarang udah buat pabrik loh. Iya. Pabrik gula sorghum. Sama pabrik beras analog sorghum.
Sorghum itu batangnya untuk gula pasir putih bisa, gula semut bisa, gula ser bisa. Tapi itu memang harus membutuhkan menjadi gula putih, itu harus pabrikan. Kalau masyarakat cukup gula cair dan gula itu gula untuk orang diabetes. Dan itu langsung 3 kabupaten Situbondo, Probolinggo, Pasuruan dijadikan pabrik namanya PT Sedana. Grup kabupaten ini iuran BUMD-nya. Jadi kan ekspor langsung. Meyakinkan BUMD-nya itu bagaimana? Gimana? Meyakinkan biar mereka mau invest BUMD-nya dana desanya. Itu orang-orang sendiri apa? Itu kasih dari karena kita sendiri ya. Karena kumpulannya banyak, terus yang jadi bupatinya orang sendiri ya sama aja BUMD-nya orang sendiri. Oke, beda kalau gitu. Sampai tak kasih sebut nama kopi sama bahasa Madura bisa enak tenan artinya sama gitu. Nah, ini tapi singkatan koperasi ke ekonomi kebersamaan. Iuran. Sing ra duwe sawah iso melu iuran untuk produksi. Untuk jatah. Karena kita menghitung ki sawahmu sak hektar kita hitung sewone semene kan gitu lho. Jadi modalmu semene. Nah, petani nggak punya sawah, duitnya nggak butuh pupuk, butuh bakteri, butuh iki, semua membuat pupuk sendiri, obat-obatan sendiri, semua obat sendiri. Saya bupatinya wafat ya, meninggal karena COVID. Ya. Itu bupati terbaik sa Indonesia. Kemudian tindak ke kantor kabupaten di rumah punya taman, sana itu kandang sapi ada 100, ada kandang ayam 3000, persis belakang kabupaten kantornya beliau dekat dapur, tidak ada bau. 3.000 itu nggak luas ya. Kandang ayam kan bertingkat kan paling ya. Iya, enggak, kandang ayam enggak usah bertingkat. Itu bertingkat. Nah, itu Lahan, menang lahan ini. Cuma 6 kali 2 meter, 12 kali 2 meter, 1.500 ekor. Tidak bertingkat. Nah, Bertingkat. cepat gede, nggak bau, cepat gede. Makanya Pak Menterinya takut, kok bisa nggak bau kok? Nggak ada lalat sih. Bupati itu pintunya dibuka. Mau rakyat gembel, mau kere, mau siapapun datang asal dia temoni. Nggak usah pakai protokol. Soalnya bupati itu kiai. Oh iya, jempolnya 8 kalau gitu jempolnya. Kira-kira jempol apa sampai sikil jempolnya 8 berarti jempol kanan semua. 2 lagi. Jadi tadi kan gitu. Kusuman itu ulama loh. Pesantren juga. Ngajinya dan sawah. Ya. Saya jenenge kiai itu nek mau ngarepe Quran ya pulang sawah. Nek kiai mau nang mimbar bukan kiai itu. Bukan khotbah. Dakwah, mendadak mewah. Wah, mendadak mewah. Tapi jam istilahnya Pak. Dakwahnya mendadak mewah itu. Ustaz ini petani. Padahal S2 farmakologi. Cabe, nanam tomat. Bilang aja nanam tomat tuh. Yang samping angkringan tuh. Kalau nanti kasih ke Mas Idam ya. Wah, niku diselaraskan kali farmakologi istimewa. Enggak, malah balikan. Iya. Farmasi itu buatan semua. Wis Nah, enggak sehat. Jangan kemudian punya aliran baru untuk farmakologi. Itu farmaka. Ah, betul. Belum spesialis loh. Kita masih dikuasai oleh mafia kimia. Mafia kimia itu Amerika. Lalu berarti ngawur kabeh. Sehingga sampai kacamata pun profesor-profesornya terpengaruh. Sehingga sampai mempengaruhi obat itu terpengaruh. Obat tradisional kan sekarang ditekan. IPB juga Pak masih. Nggak boleh membuat kapsul. Obat tradisional dibuat kapsul nggak boleh. Harus lolos farmakologi itu. IPB juga masih. Gimana? IPB juga masih terpengaruh. Jadi ya semua. IPB itu malah Wah, IPB tambah. gak karuan. Dan saya sempat tinggal di Bogor, sempat tahu di Ya.
pusat penelitiannya juga masih. Profesor singkongnya itu komersil banget kok. Dia nemukan singkong juga. Benihnya jualnya juga nggak. Kan ngobrol sama saya, dia nggak tahu. Saya cuma ngobrol, saya ngisi seminar juga. Saya ngisi seminar, pembicara di BP. Ngobrol sama saya. Dia juga. Saya ahli singkong. Mau saya cerita singkong saya bisa sampai 20. Ya. Pada waktu itu adalah judulnya optimalisasi gen untuk menuju kedaulatan pangan. Ya bagus, temanya bagus. Oh, dia ngomong ini singkong nggak buat dia cerita lagi. Terus cara penyebarannya gimana? Ya udah petani harus berbibit saya. Tapi kalau petani mau berbibit dia harus ikut member dulu. Iya. Member bayar 500.000. 500.000. Untuk kartu. Tak 500.000 anggota. Nah nanti hasil panennya kita beli. Wah, jadinya. Aku sudah dengar karena PLN Yayasan PLN pernah kerjasama di Cirebon nanam 10 hektar. Masa panen dibeli mau 1 ton, 2 ton. Sisanya? Tak baca kontraknya dibeli. Nggak ada kata semua. Wah. Ditolan jobong 300 perak. Iya. Sama PLN dia biarkan. Wes ben tak kewe nggak tambah gede tambah oke. Baru lainnya carikan pembeli. Nah, pas saya pembicara terakhir dia memberitakan tentang singkong. Saya nggak nyaingi Pak Prof. Saya memang makalah saya memang singkong juga ini. Singkong sorghum, gitu. Plus pengolahan hasilnya. Pas kapannya ya? Ceritanya kayak gitu, tak tunjukin foto-fotonya, jangan dipamerkan. Melengkung habis itu nggak pernah salamannya ragil. Nggak pernah salaman. Saya nanam singkongnya Pak Gembong itu 60 kilo. Satu batang itu. Satu batang. Jadi kalau dia itu cerita sapupu lah. ini tuh tumpuk-tumpuk mana Oh, tumpuk. Model kayak apartemen lah jadinya. Iya, istilahnya rusuh. Nah si Resa ini 1 hektar produksi untuk kuantitas kurang. Tak ajari caranya. Petani kayak no bibitmu kabeh. Kayak no pupuk organik. Mengko mau tuku ini tidak boleh di bawah 1.500. Karena singkong di Banjarnegara ya 800 sampai 1.000. Harus di atas 1.500. Oke. Kontrak tanda tangani. Nanti kalau misalnya hasilnya enggak saya rugi. Enggak akan. Pokoknya jangan mikir rugi dan tidaknya. Kowe iki saiki usahane sing mau pikir ke keabadian. Nek pengusaha mikir untung rugi gagal. Rugi. Harus ono wane kowe sing ngatur kowe ora wani iki. Bantu dia yo bekas ketua masjid Gajah Mada. Harus ada keberanian. Ini terus di gambar mokah nih. Mokah pun sekarang yang membuat standarisasi saya. Saya membuat standarisasinya bukan Indonesia, dunia. Saya patenkan. Nah, karena banyak orang membuat mokah, sebelum tak cek gaplek itu. Gaplek kita tuh. Mokah itu namanya modifikasi cassava fluid. Sama sorghum modifikasi fluid. Itu harus difermentasi. Penemunya bukan saya, penemunya Profesor Ahmad Subatio. Ini ngomong nanggo Lactobacillus bulgarius. Rogane larang. Kita memakai itu, ini aku ngajari orang membuat bakterinya itu. Etik, kayak loro, minim etik 3. Diretoi, plantarium,
Bulgaris. Tepung muka tuh minimum proteinnya itu harus 5. Uang-uangnya 0, ada yang cuma 1. Kayak standar. Sudah keluar standarisasinya. Jadi nanti orang mau impor, sudah ada standarnya Indonesia. Bukan Eropa. Bukan Eropa. Pegawai ya weh, iso anu. Bisa muncul protein langsung dhuwur, enggak bisa. Nek kok tambahi iso ya kan. Tapi yang asli protein sing gawe Gusti Allah ora iso. Kalau biasanya dari enzim yang Itu merombak karbo dados asam amino ya, gara-gara protein. Merombak karbo saking kasapa dados asam amino menjadi J. Terus harus pakai papaya, papai. Jadi lactobacillus kan bersifat proteolitik, mengubah protein. Nah, dirubah kan, pecah-pecah loh. Kemudian dikumpulkan, papainya merubah, kemudian dibentuk menjadi protein. Papai ini merubah protein pecahannya. Kalau nggak percaya, daging dikasih getah papaya, empuk, karena protein dirubah. Ya, ini terus. Plantarium bersifat amilolitik, mengubah tepung menjadi nano-nano nanti tepungnya. Maksudnya Amilolitik. jadi rasanya nano ukuran. Oh, ukuran. Maaf. Nano itu ukuran ya. Itu. Nah, itu Shirotoi ya bersifat mengubah asam-asam sehingga dia menaikkan pH tepung. Karena pada waktu fermentasinya kan asam kan, nah, ini dengan itu tidak menjadi pH netral, sehingga kita mendapatkan tepung mokaf yang kualitas number 1. Lembut, putih. Dungane nopo nih? Karena 3 bakteri nyambut kayak bareng nih. Sama apa nih? Oh iya. Itu nggak ada yang saling sikut itu. Bahkan itu tetap dungane wong makan nongklon-tanglet dungane. Dari saling sikut itu bagaimana itu? Karena dia bakteri bukan manusia yang bisa diatur. Oh, kan. Manusia yang punya akal nggak sulit diatur. Timing, waktu, atau waktu, suhu, media. Wah, nek kula tetep mboten percaya. Tetep dungane to, Pak. Tetep dungane. Tetep dungane niku hubungan asli. ada sih agak sih. Atas tadi tadi itu. Karena kalau nanti nyekseni ya untuk yang lele. Lele itu kan ada 2 aliran, Pak. Ada yang pakai nitrobakter, ada yang pakai lactobacillus. Itu tidak bisa dijadikan satu. Dengar kita di siji ya. Ayo tetep main dungane to, Pak. Lele kita kan ada nitrobakter itu semunas ya. Lakonnya juga ada. Lakonnya, nggak bisa hidup. Saling menyerah. Biasanya tarung. Ya iya itu tadi makanya ada nggak saling sikut itu tuh ya pertanyaannya itu. Tetap dungane nek. Sambut tumis apa? Sambut tumis satu jam ini jadi. Orang Islam itu kan berbuat kan Bismillah. Tidak. Mau buang air besar saja Bismillah teman. Tapi kan ada ilmunya tetap. Bismillah itu ilmu. Bismillah itu ilmu. Ilmu yang Itu yang menarik. Jadi dari Bismillah itu rangkaiannya agak panjang. Kita ini kan ada yang wanak tubuh, yang nyatet. Terus ada wahasarurum itu bekas perbuatan. Nah, ketika nyambung bekas perbuatan kita dengan bekas-bekas perbuatan yang terdahulu dengan Bismillah itu tadi, di bekas perbuatan itu ada ilmunya yang kemudian kita bisa akses. Mesti sering alami gini, kita ngadepi satu masalah, menurut latar belakang pengalaman keilmuan kita, itu nggak mungkin kita bisa memecahkan masalah itu, mentok pun. Tapi tiba-tiba, oh ini diginiin bisa. Ya sering. Itu kita terhubung dengan
Atsar. Makanya profesional itu 5 hal. Informasi, orang pandai cari informasi harus bisa menerima informasi. Kedua, ide, informasi buat perencanaan kerja. Orang Indonesia itu sukanya 2 ini kok, informasi sama ide. Iya, iya. Dia proposal selesai. Ya. Ketiga, inisiatif, kerjakan sesuai ini tadi. Yang keempat, inovasi, berikan inovasi baru. Yang terakhir, yang paling utama, paling penting, insya Allah. Karena orang Indonesia itu insya Allah selalu di depan. Insya Allah sing mengapusi nganggo jeneng Gusti Allah. Ada, misalnya ditinggali yang Gus Komar. Engkau rapat, insya Allah datang. Padahal Anda sudah punya rencana nggak datang. Jangan jadi Gus lho. Ini ngapusi toh. Nggih. Ngapusi ini nganggo jenenge asmane Gusti Allah. Doa itu gelombang yang luar biasa. Nek zaman biyen wong Indonesia ini kagum karo wong luar. Zaman biyen kiai-kiai bahkan dukun nek ngobati wonge mulai ngobani dikai Iya. ya. Ya klenik tahayul. Banjur sing nemoke Wong Jepang. Profesor Masaru wong Jepang. Ternyata benar. Asal jadi bagus. Baru dia percaya. Padahal itu penemuan kita zaman purba mbah-mbah kita. Dengan caranya masing-masing ya, lakunya masing-masing, tapi memang jadi harusnya Tulisan Quran itu melengkung itu gelombang itu. Mocone kan itu harus pas, panjang pendek, rapi dia jelas ya. Oh, mendengarkan suara Al-Quran orang ngaji itu biasa keras apapun hancur. Besi bisa hancur. Padahal hati manusia paling keras. Hancur. Paling keras nih. Tidak ada yuk. Iya. Ayo,